Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, hai semuanya, perkenalkan nama saya Sonia Fika. Saya lahir di Bakung Udik tanggal 3 Mei 2001. Sekarang saya berumur 19 tahun. Saya tinggal di Jalan Turiraya, Gang Kilas, LK1, Tanjung Senang, Bandar Lampung. Sekarang saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, jurusan Manajemen Bisnis Syariah kelas A semester 5 dengan nomor pokok mahasiswa 1851040050. Saya mulai berkuliah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sejak tahun 2018 dengan jalur masuk SPAN PTKIN. Program ini dilatar belakangi karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya COVID-19. COVID-19 adalah virus yang berbahaya di mana virus ini menyerang semua kalangan tanpa pandang bulu, mulai dari pejabat, anggota dewan, bahkan masyarakat biasa bisa saja terkena virus ini. Virus ini menyerang saluran pernafasan. Biasanya ditandai dengan gejala yang umum, yaitu demam, lalu menuju ke gejala yang lebih serius, yaitu nyeri tenggorokan, mata merah, ruam pada kulit, hingga ke gejala yang lebih serius, yaitu kesulitan bernafas atau sesak nafas, nyeri dada, hingga hilangnya kemampuan berbicara. Virus ini bermula dari negara Cina yang tadinya hanya menyerang beberapa negara, namun kini sudah menyerang hingga hampir seluruh negara. Virus ini menyebabkan banyak sekali aktivitas di masyarakat terhenti, seperti kegiatan belajar mengajar yang mengharuskan banyak siswa ataupun mahasiswa yang harus belajar dari rumah atau daring. COVID-19 menyerang beberapa sektor. COVID-19 ini menyebabkan penutupan berbagai sekolah, kampus, termasuk juga di lingkungan tempat tinggal saya, yaitu di Sekolah Dasar Negeri 1 Tanjung Senang, siswa di lingkaran RT 17 Tanjung Senang, Bandar Lampung. Alhamdulillah, saya diutus oleh pemerintah untuk mengedukasi siswa yang belajar dari rumah dengan 12 kali pertemuan di bulan Desember 2020. Tujuan kegiatan ini adalah yang pertama, membantu adik-adik siswa dalam belajar di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, memberi semangat pada mereka untuk tidak menyerah meski belajar dalam keadaan pandemi seperti ini. Dan yang ketiga, membantu para orang tua memberi ilmu tambahan selama daring atau sekolah online. Sasaran dari kegiatan ini adalah siswa SD yang berasal dari RT 17 Jalan Turiraya Gang Kilas LK1 Tanjung Senang Bandar Lampung, yaitu SD Negeri 1 Tanjung Senang Bandar Lampung. Setelah video ini akan saya tampilkan dokumentasi selama saya mengajar. Di pertemuan pertama tanggal 7 Desember 2020 pada hari Senin pukul 3 hingga 5 sore dengan peserta didik yang bernama Rido, kelas 3, siswa SD Negeri 1 Tanjung Senang Bandar Lampung. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dengan materi sejarah uang. Metode pembelajaran yang saya lakukan adalah belajar sambil bermain. Jadi saya menerapkan metode ini supaya adik Rido tidak merasa bosan, namun dia tetap semangat belajar. Sebelum saya memberikan ajaran kepada adik Rido, memberikan materi tentang sejarah uang, ia belum mengetahui apa itu sejarah uang. Namun setelah saya ajarkan, alhamdulillah perlahan-lahan dia sudah mulai mengetahui bagaimana sejarah uang. Di pertemuan kedua, di tanggal 8 Desember 2020, keesokan harinya, saya mengajar di pukul 3 hingga 5 sore dengan peserta didik adik Dahlia, kelas 3 sama seperti adik Rido di SDN 1 Tanjung Senang Bandar Lampung. Saya mengajar adik Dahlia mata pelajaran IPS dengan materi semangat belajar.
Belum saya memberikan materi tentang semangat belajar, adik Dahlia belum mengetahui apa itu semangat belajar, bagaimana cara meningkatkan semangat belajar, dan yang lainnya yang berkaitan dengan semangat belajar. Namun setelah saya ajari, dia sudah mulai mengerti apa itu semangat belajar, bagaimana cara meningkatkan semangat belajar, bagaimana tetap semangat belajar meskipun dalam keadaan pandemi. Pertemuan ketiga sekaligus minggu terakhir di minggu pertama, saya mengajar di tanggal 9 Desember 2020 pukul 3 dengan peserta didik yaitu adik Desi kelas 1 Sekolah Dasar Negeri 1 Tanjung Senang, Bandar Lampung. Saya mengajar tentang pelajaran matematika tentang penjumlahan. Sebelum saya mengajar tentang materi itu, adik Desi belum mengetahui bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangi dengan baik. Namun setelah saya ajarkan, alhamdulillah ia sudah mengetahui bagaimana cara menjumlahkan, cara mengurangi dengan baik. Pertemuan keempat di tanggal 14 Desember 2020 pukul 3 sore hingga 5 sore dengan peserta didik yaitu adik Satria dan adik Mayang kelas 1 SDN 1 Tanjung Senang. Saya mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi tentang menulis untuk adik Satria dan Mayang. Belum saya ajarkan materinya, mereka belum mengetahui cara menulis yang baik. Namun setelah saya ajarkan, alhamdulillah mereka sudah bisa. Pertemuan kelima di tanggal 15 Desember 2020, saya juga mengajar pukul 3 hingga 5 sore dengan peserta didik bernama Intan, kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 1 Tanjung Senang, Bandar Lampung. Di hari itu saya mengajar mata pelajaran matematika dengan materi tentang persamaan linear. Untuk belum saya mengajar, adik Intan belum mengetahui bagaimana persamaan linear. Namun setelah saya ajarkan, alhamdulillah ia telah mengetahui bagaimana materi persamaan linear itu. Pertemuan ke-6 tanggal 16 Desember 2020 sekaligus pertemuan terakhir di minggu kedua di pukul 3 hingga 5 sore saya mengajar adik Satria kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 1 Tanjung Senang, Bandar Lampung. Saya mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan tentang materi rantai makanan. Sebelum saya mengajarkan mata rantai ini, adik Satria belum mengetahui apa saja dalam materi rantai makanan. Namun setelah saya ajarkan, adik Satria sudah mengetahui rantai makanan. Di pertemuan ke-7 di tanggal 21 Desember 2020 pukul 3 hingga 5 sore, saya mengajar dengan peserta didik bernama Girda kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 1 Tanjung Senang, Bandar Lampung dengan mata pelajaran Bahasa Lampung dengan materi tentang aksara Lampung untuk adik Girda. Sebelum saya mengajar, ia belum mengetahui aksara Lampung, tapi setelah saya mengajar, ia sudah mengetahui aksara Lampung. Di pertemuan ke-8 tanggal 22 Desember 2020 keesokan harinya sama pukul 3 hingga 5 sore saya mengajar dengan peserta didik Sinta, Laila, dan Juwita kelas 4 SD 1 Tanjung Senang, Bandar Lampung. Saya mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi tentang menulis puisi untuk adik-adik Sinta, adik Laila. Sebelum saya mengajar, mereka belum mengetahui bagaimana cara menulis puisi yang baik. Namun setelah saya ajar, mereka sudah mengetahui bagaimana cara menulis puisi yang baik. Di pertemuan ke-9 tanggal 23 Desember 2020 sekaligus pertemuan terakhir di minggu ketiga, saya mengajar di pukul 3 hingga 5 sore dengan peserta didik adik Rani kelas 4 SD 1 Tanjung Senang, Bandar Lampung. Saya mengajar mata pelajaran seni budaya dengan materi tentang keragaman budaya Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang sangat ragam budayanya, mulai dari seni lukis hingga seni membatik juga termasuk budaya dari Indonesia. Adik Rani merasa senang saya ajar karena tidak hanya belajar, tapi juga sambil bermain, sambil saya juga bercerita tentang uniknya Indonesia, keragaman Indonesia.
saya juga bercerita tentang legenda-legenda yang ada di Indonesia, itu kan termasuk salah satu keragaman. Setelah saya ajarkan menuju hingga jam 5 sore, saya menyudahi pertemuan itu. Saya memberikan 2 hingga 3 soal untuk jawab adik Rani, untuk menguji apakah ia memahami mata pelajaran yang saya berikan hari itu. Sebelum saya mengajar, ia belum mengetahui apa saja keragaman budaya Indonesia. Tapi setelah saya ajar, alhamdulillah ia telah mengetahui begitu banyak keragaman budaya Indonesia yang kita miliki. Di pertemuan ke-10 tanggal 28 Desember 2020 jam 3 hingga 5 sore, saya mengajar adik Sinta, Juwita, dan Laila kelas 5 SDN 1 Tanjung Senang, Bandar Lampung. Saya mengajar mereka mata pelajaran seni budaya, cara membatik untuk adik Sinta, adik Laila, dan adik Juwita. Di dalam materi itu tidak hanya saya berikan materi, tapi saya juga memberikan mereka alat gambar supaya mereka tahu cara membatik dengan baik itu seperti apa, tapi tidak sampai ke tahap yang susah, yang sulit, hanya dasar-dasarnya saja. Setelah itu di akhir pembelajaran tidak saya berikan soal karena sudah saya tes langsung cara membatik. Alhamdulillah mereka sudah bisa membatik dengan baik, karena sebelumnya mereka belum tahu cara membatik dengan baik, tapi setelah saya ajarkan mereka sudah tahu cara teknik-teknik membatik dengan baik yang masih pada dasar-dasarnya saja. Di pertemuan ke-11 tanggal 29 Desember 2020, saya mengajar pukul 3 hingga 5 sore dengan peserta didik adik Sari kelas 5 SD 1 Tanjung Senang, Bandar Lampung. Saya mengajar adik Sari mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi tentang ide pokok suatu paragraf untuk adik Sari, karena menurut saya mata pelajaran itu tuh termasuk mata pelajaran yang agak sulit. Bahkan saya sendiri pun masih agak sulit untuk mengetahui letak ide pokok suatu paragraf. Namun dengan sedikit ilmu yang saya miliki, saya mengajarkan adik Sari untuk mengetahui di mana cara menentukan ide pokok suatu paragraf. Setelah saya berikan materi, dia juga sambil bermain, sambil bernyanyi juga boleh. Lalu di akhir materi saya memberikan 1 hingga 2 soal. Saya memberikan narasi, saya memberikan dia supaya dia menunjuk mana ide pokok tersebut. Sebelum saya mengajar, dia belum mengetahui letak ide pokok paragraf itu di mana, tapi setelah saya ajarkan dia sudah bisa menentukan di mana ide pokok paragraf itu. Dan yang terakhir adalah pertemuan ke-12 tanggal 30 Desember 2020. Saya mengajar juga pukul 3 hingga 5 sore dengan peserta didik adik Sinta dan Juwita kelas 4 SD 1 Tanjung Senang, Bandar Lampung. Saya mengajar mereka mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materi tentang omnivora, karnivora, dan herbivora. Setelah itu mereka saya ajarkan dengan cara bermain juga, tapi tetap belajar, tetap memperhatikan pelajaran yang saya berikan. Setelah itu di akhir pertemuan saya memberikan 2 atau 3 soal masing-masing dari mereka untuk dikerjakan, untuk mengetahui apakah mereka sudah memahami materi tersebut. Sebelum saya ajarkan, mereka memang belum mengetahui apa saja hewan yang termasuk karnivora, hewan yang termasuk herbivora, ataupun yang omnivora. Namun setelah saya ajarkan, alhamdulillah mereka sudah mengetahui hewan mana saja yang termasuk omnivora, karnivora, dan herbivora. Mungkin itu saja yang dapat sedikit saya ceritakan dari pengalaman belajar mengajar saya, dari dikti mengajar dari rumah. Alhamdulillah selama 12 pertemuan itu saya merasa senang sekali bisa membagi sedikit ilmu yang saya miliki kepada adik-adik yang harus belajar dari rumah dikarenakan ada pandemi COVID-19, termasuk saya sendiri. Saya juga harus kuliah dari rumah dikarenakan kampus dan sekolah ditutup untuk memutus rantai-rantai. Kita memang harus mengerti kelakuan pemerintah itu demi kita juga, supaya kita tidak terpapar COVID-19.
Mungkin itu saja yang dapat sedikit saya ceritakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.